atau vokal I. Nah, setiap harokat, perhatikan, baik fathah, baik kasroh, ataupun baik dhamma, itu punya kaidah yang disebut dengan itmamul harokat. Oke, pelan-pelan, step by step, gak usah difahami secara pusing. Teman-teman fahami pelan-pelan. Oke, nah setiap harokat itu punya yang disebut istilahnya itmamul harokat. Coba buat teman-teman yang sering ikut live saya, itmamul harokat itu artinya apa? Yang tahu boleh komen di kolom komentar. Silahkan ya. Yuk sekarang saatnya teman-teman aktif di kolom komentar. Tadi fathah ya sudah, kasroh ya. Sekarang setiap harokat punya itmamul harokat. Itmamul harokat itu artinya kesempurnaan harokat. Pintar, keren-keren tuh penontonnya, lihat di kolom komentar, keren, kesempurnaan harokat. Tugas dari kesempurnaan harokat agar apa? Agar membuat bacaan kita jelas. Apanya jelasnya? Artikulasinya, a i u nya jelas, nggak seperti orang yang sedang kumur-kumur ya. Nah, Bang, gimana cara menyempurnakan kesempurnaan harokat kasroh? Sebelum kita cek ke sana, teman-teman tahu nggak bacaan ngaji yang tidak menyempurnakan kaidah itmamul harokat? Contoh ngajinya seperti apa? Oke, saya contohkan ya. Nih, ketika teman-teman melafalkan atau ngaji tapi tidak menyempurnakan kaidah itmamul harokat atau kesempurnaan harokat, maka contoh ngajinya itu seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ada yang ngajinya kayak gitu? Itu adalah contoh bacaan yang nggak jelas a i u nya. Harusnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jelas a i u nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke? Nah, sekarang yang kita bahas, oke Bang, sekarang paham fungsinya itmamul harokat agar ngaji kita nggak seperti orang yang sedang bergumam. Sekarang pertanyaannya Bang, kan kita lagi ngebahas harokat kasroh atau baris bawah. Terima kasih gift-nya ya KLB ya. Nah, kan kita lagi ngebahas harokat kasroh baris bawah. Sekarang gimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Ada yang tahu? Cara menyempurnakan bunyi vokal I ya, caranya dengan cara kita tulis di atas. Rendahkan, apanya Bang yang direndahkan? Rendahkan apanya Bang? Rahang bawah kita. Maksudnya gimana Bang? Boleh dicontohkan atau tidak? Boleh. Nih, kita sedang membahas kesempurnaan harokat kasroh baris bawah ya. Nah, cara menyempurnakan harokat kasroh dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Dengan cara apa tuh Bang? Dengan cara merendahkan rahang bawah kita seperti ini. Maaf geblur. Perhatikan. Wa i. Lihat rahang bawah saya. I. Bukan hanya sekedar wa i. Bukan hanya sekedar senyum-senyum cengar-cengir saja, tapi direndahkan rahang bawah kita. Wa i, bukan wai. Ya. Oke. Paham? Silakan difoto dulu ya, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, kita lanjutkan kembali. Saya izin hapus ya. Oke, bismillah. Wa'idh. Nah, sekarang teman-teman sahabat Quran, kita akan melanjutkan ke pembahasan huruf zal ya. Nanti kita bahas zalnya dalam kondisi sukun. Nah, nih dalam kondisi sukun, tanda petik di atas huruf atau tanda koma di atas huruf itu disebut dengan tanda sukun ya. Oke, sekarang kita bahas huruf zalnya dulu. Oke, konsentrasi. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf zal itu ada 4 kesalahan. Kita tulis di bawah. Kita boleh bahas kesalahannya dulu ya. Ada 4 kesalahan. 1, 2, 3, dan 4. Nah, perhatikan. Kesalahan pertama yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan zal, dibaca seperti apa? Dibaca betul-betul digigit. Nah, Bang, bukannya memang zal itu dibaca seperti digigit? Iya, tapi seperti digigit.
bukan betul-betul digigit. Bang, emang kenapa kalau zal dilafalkan betul-betul digigit? Nanti akan ada sifat yang salah. Nanti kita bahas di akhir. Sekarang kita bahas dulu kesalahan yang besarnya. Kesalahan poin kedua, kesalahan poin ketiga, kesalahan poin keempat, ini kesalahan besar semua. Oke? Apa kesalahannya? Banyak orang melafalkan zal dibaca menjadi huruf dal. Oke? Wa'id najaina, nggak boleh wa'id ya, ini salah besar, dibaca menjadi dal, salah besar. Kenapa bang? Kesalahan poin 2, 3, 4 nanti salah besar karena mengganti huruf, tertukar hurufnya. Huruf dal diganti menjadi zai. Contoh, saya contohkan ya, ini juga salah besar. Wa'izna, 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 itu nggak boleh dibaca zai ya, nggak boleh dibaca menjadi zai. Yang terakhir dibaca menjadi jim ya, wa'ijna, wa'ijna ya, wa'ijna. Nah, kesalahan poin 2, kesalahan poin 3, kesalahan poin 4 karena jatuhnya sudah menukar huruf, maka itu kesalahan yang besar. Oke bang, 4 kesalahannya sudah kita ketahui. Lantas bagaimana cara baca yang betulnya? Oke, kita masuk ke contoh pelafalan ya. Nih, mohon maaf untuk huruf dal ini ya, gambarnya agak ngeblur, agak pecah-pecah. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nih, jadi cara melafalkan huruf dal itu sama seperti huruf fa. Fokus ke huruf dal, cara melafalkannya adalah dengan menyentuhkan ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Bukan digigit, jadi hanya menyentuhkan ujung lidah tipis-tipis ke ujung gigi seri atas. Ya, oke. Kenapa nggak boleh digigit huruf dal? Karena kalau huruf dal betul-betul digigit ujung lidahnya, maka akan ada sifat, teman-teman sekalian, maka akan ada sifat dari huruf dal yang hilang. Yang harusnya rokhwah, mengalir suara, jadinya syiddah, tertahan suara. Perlu saya contohkan? Oke, saya contohkan. Perhatikan. Ya. Cara melafalkan huruf dal. Wadh-dha'u wadh-dhalu wathalil ulya min tarafaihima. Maksudnya gimana bang? Caranya sentuhkan ujung lidah kita ke ujung gigi seri atas kita tipis-tipis. Tipis-tipis, nggak ditekan. Gigi seri bawah nggak perlu ikut mencapit. Nah, jangan digigit. Karena kalau digigit suara aliran suaranya hilang. Hilang. Nah, jangan dihilangkan. Ngalir. Li, lu ya. Oke, sekarang yang kita bahas zalnya, perhatikan baik-baik. Sekarang yang kita bahas, perhatikan zalnya dalam kondisi sukun. Nah, salah satu sifat yang harus teman-teman perhatikan ketika melafalkan zal dalam kondisi sukun adalah dibaca dengan mengaktifkan sifat rokhwah. Bang, apa tuh rokhwah bang? Boleh teman-teman tulis. Arti rokhwah artinya adalah mengalirkan bukan mengalirkan suara ya. Jadi ketika za dalam kondisi sukun itu harus dialirkan suaranya. Oke, nih perhatikan. Wa idna. Perhatikan. Wa idna. Wa idna. Idna. Mengalir suaranya. Oke? Ya, jangan wa idna. Tapi wa idna itu yang disebut dengan sifat rokhwah. Ya. Paham? Jelas? Seperti itu. Nah, tapi di sini saya izin, ini udah difoto belum? Boleh difoto dulu teman-teman. Nih, difoto dulu. Saya mau hapus soalnya bagian bawahnya. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, 1.300 orang yang sedang memandang, kompak 10 detik, tap layar dan share di pojok kanan bawah, ada tanda panah. Saatnya berburu pahala jariah. Saya izin minum dulu sebentar. 3, 2, 1, dimulai dari sekarang ya. Silakan di-share. Saya izin minum dulu sebentar, 5 detik ya. Bismillah. Allahu Akbar. Sip, terima kasih teman-teman ya. Udah. Farming pahala jariahnya cukup dulu. Sekarang kita fokus lagi. Saya izin hapus dulu bagian yang ini. Ya, izin. Bismillah. Oke, sekarang teman-teman, kita akan berfokus pada huruf dzal yang dia dalam kondisi sukun. Nah, banyak kesalahan yang seringkali terjadi di sini adalah dengan
Yang harusnya rokhawah tadi apa teman-teman? Saya tulis jangan. Artinya saya tulis jangan. Saya tulis di bawah ya. Maaf. Saya izin ganti rokhawahnya ke bawah. Rokhawah itu apa bang? Oke, kita tulis di bawah ya. Nih, rokhawah artinya mengalir suara. Oke, biar teman-teman enak nulisnya. Mengalir suara. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan zal dalam kondisi sukun, suaranya tidak mengalir. Wa idna. Nah, harus mengalir. Dan kesalahan berikutnya, jangan sampai suaranya apa? Suara memantul. Suaranya bukan harus dipantulkan, ya. Nggak boleh suara memantul. Contoh, wa idna. Kerasa nggak? Kerasa nggak suaranya ada ada bunyi the di sana? Faham? Jelas? Jadi nggak boleh memantul suaranya. Suaranya bukan untuk dipantulkan. Karena huruf yang dipantulkan hanya ada 5. Apa saja? Baju di toko. Ingat, baju di toko, ya, bukan baju di mall. Oke, ba, jim, dal, to, kof. Selain itu nggak boleh dibaca suaranya memantul. Wa idna suara memantul salah. Tapi wa idna suara mengalir suara. Wa idna. Paham? Nih di screenshot dulu ya, pelan-pelan aja. Step by step, sedikit-sedikit. Nggak harus langsung cepat-cepat, bisa pelan-pelan. Ya, sudah. Baik, saya izin lanjutkan lagi ya. Sudah? Saya izin lanjut lagi. Bismillah. Oke. Itu huruf dzal dalam kondisi sukun. Sekarang kita akan lanjutkan wa idna. Huruf nun. Gimana cara menafalkan huruf nun? Yang nun ini nggak perlu kita banyak bahas. Kenapa? Karena pada abjad alfabet huruf nun itu huruf N. Ya, selesai. Oke? Ya, sip. Nunnya di sini saya izin dulu boleh ya sedikit ya. Oke. Huruf nun di sini ya, dia berharokat fathah. Maka basicnya huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah atau baris atas, maka kita baca dengan vokal A atau fonem A. Maka nggak dibaca wa idnu ataupun wa idni, tapi wa idna. Kenapa? Karena berharokat fathah. Seru ya. Belajar tajwid itu nggak perlu cepet-cepet, pelan-pelan aja. Kalau belum paham nggak apa-apa, pelan-pelan ya, nggak harus langsung paham kok ya, gitu. Yang penting teman-teman ngerasa oh ya belajar tajwid itu seru ya, gitu, menyenangkan ya. Lanjut wa idna. Nah teman-teman, kita lanjut lagi ke huruf berikutnya ya. Selanjutnya di sini saya izin warnai dengan warna hijau ya. Seru banget ya, alhamdulillah. Nih, ini namanya huruf apa? Ketika dia tidak berharokat, teman-teman mesti tahu huruf ini sering disebut dengan huruf apa, atau nama huruf aslinya apa. Nama aslinya adalah jim ya, jim. Oke, bukan ja ya. Huruf hijaiyah nggak ada yang namanya huruf ja. Oke, jim di sini ya, dia dalam kondisi berharokat fathah. Oke, kita bahas dulu fathahnya ya. Oke, jim dilafalkan ketika berharokat fathah, berarti dibacanya apa? Ja gitu ya. Ja, karena semua huruf hijaiyah apapun basicnya ketika dia berharokat fathah maka dibaca dengan vokal atau fonem A. Maka nggak dibaca ji, nggak dibaca ju, tapinya ja. Menariknya di sini jimnya dia bertasydid ya. Maka kalau ada huruf hijaiyah apapun yang bertasydid itu harus dibaca, diapain cara bacanya teman-teman? Yuk silahkan sekarang saatnya teman-teman ramaikan kolom komentar. Kalau teman-teman menemukan ada huruf hijaiyah apapun yang bertasydid, gambar burung terbalik macam ini, maka cara bacanya bukan tahan, tapi tekan ya. Basic huruf berharokat yang bertasydid itu dibaca ditekan ya, bukan ditahan, kecuali 2 huruf ya. Kecuali 2 huruf apa aja bacaan nun yang harus yang bertasydid tapi harus ditekan, harus ditahan. Ada nun bertasydid dan mim bertasydid. Paham? Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia bertasydid, yang basicnya harus ditekan.
kecuali 2 huruf yaitu nun dan mim bertasydid baru harus ditahan. Karena apa? Tadi udah ada yang jawab, karena dia nama hukumnya adalah gunnah ya. Jadi nggak semua huruf bertasydid ditahan. Konsepnya bukan ditahan tapi ditekan. Semua huruf hijaiyah bertasydid, saya ulang lagi, itu ditekan basicnya, kecuali 2 huruf yaitu ditahan, nun dan mim bertasydid ya. Jadi patokannya tasydid bukan tahan tapi tekan. Oke, lanjut, paham? Kita lanjut pelan-pelan. Nah, berarti di sini ya, jimnya kita harus dibaca ditekan. Wa idz najja. Apa bedanya ditahan? Oke, ini ya, perhatikan. Apa bedanya ditahan dan ditekan? Kadar tekan itu nggak akan selama kadar tahan. Kadar tahan, contohnya nun atau mim bertasydid, dia harus dibaca ditahan. Inna. Tapi kalau ini wa idz najjayna, najjayna. Dengan ini beda. Inna. Ini lebih lama. Kalau jim hanya di najja, bukan najja, nggak ditahan. Ya, beda. Ya. Oke, fokus lagi ya ke huruf jimnya ya. Oke. Masuk lagi ke huruf jim, teman-teman sekalian. Nah, hati-hati. Hati-hati. Jim ketika bertasydid, bacaan yang sering kali salah ketika jim bertasydid atau jim berharokat adalah apa? Ada yang tahu? Ini kontennya sudah ada di profil TikTok saya. Ya, saya sering bikin konten-konten fiti tajwid soalnya. Nih, kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan jim adalah, apalagi ketika bertasydid, jangan sampai apa? Bocor. Saya tulis di bawah, bocor. Hah, bocor apa bang? Becek. Hah, bocor becek apa bang? Bocor becek nafas. Perhatikan baik-baik. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf jim, apalagi jimnya bertasydid, adalah bocor becek nafas. Contoh, wa idz najjay. Kedengeran ada percikan-percikan nafas di sana oleh teman-teman? Terasa ada percikan-percikan nafas? Wa idz najjayna. Nah, itu tidak boleh. Ada bunyi percikan itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kita bahas ya. Nih, kita bahas ke huruf jim. Kenapa huruf jim enggak boleh ada bocor becek nafas? Kita cek. Mana ya huruf jim ya? Nah, nih. Maaf, bukan kokolah, enggak kol-kolah. Hei, hati-hati teman-teman, mau bilang jim di sini dibaca kol-kolah. Jim memang punya sifat kol-kolah, tapi kol-kolah hanya muncul ketika jim dalam kondisi sukun. Jim di sini nggak kol-kolah. Hati-hati, kol-kolah hanya muncul pada huruf jim ketika sukun atau mati. Ya, oke, saya izin lanjut lagi ya. Tadi saya izin menjawab dulu, biar nggak ada salah paham di antara kita. Cila, ya, lanjut lagi. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Jim itu tak boleh dilafalkan bocor becek nafas. Contohnya caca, cici, cucu. Ada percikan-percikan nafas. Itu nggak boleh. Kenapa bang? Karena jim punya berbagai macam sifat. Dari segi nafas, jim sifatnya adalah jahr. Apa? Tertahan nafasnya. Oke? Bang, gimana caranya? Udah kebiasaan jimnya ada bocor becek nafasnya, caca, cici, cucu. Caranya tambal bocornya. Gimana tambalnya? Lafalkan jim sesuai dengan makhraj. Ya. Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat keluar huruf. Pelan-pelan, step by step, nggak usah buru-buru. Apa itu makhraj bang? Makhraj itu adalah tempat keluar huruf. Nah, kalau kita bilang makhraj huruf jim, berarti artinya apa? Tempat keluar huruf jim. Dari mana? Geser. Nih cara nambalnya. Keluar dari wastul lisan. Hah? Wastul lisan itu apa bang? Wastul lisan itu adalah tengah lidah. Diapain tengah lidahnya? Geser. Wal wastu faji musyinu ya. Itu dalilnya. Ya. Jadi jim keluar dari tengah lidah. Perhatikan. Ditempelkan ke langit-langit keras di atasnya. Ja. Ikuti. Ja. Kalau makhrajnya tepat, kalau cara bacanya tepat, maka dia tidak akan mengeluarkan nafas pasti. Pasti, karena memang itu kodratnya.
dari jim. Oke? Ya, nih, ya tempelin tengah lidah kita ke langit-langit yang kuning, langit-langit yang keras. Yuk bareng-bareng. Jaja, jiji, juju, aja. Nah, sekarang kita praktekkan dalam bacaan pelan-pelan. Maka di sini tempelkan tengah lidahnya biar nggak bocor becek nafas. Wa idnaja, keluar nggak nafasnya? Wa id, nggak boleh ya. Wa idnaja, tekan tengah lidahnya ya, karena bertasydid tekan. Wa idnaja. Gimana? Pelan-pelan, banyakin latihan. Wa idnaja. Oke? Jangan sampai wa idnaja. Nah, jangan ya. Paham sampai sana? Sip. Silakan di screenshot dulu ya, difoto dulu silakan. Oke? Seru ya? Gimana? Belajar tajwid seru atau tidak? Ya, kalau seru ya, saya izin teman-teman, saya minta waktu 10 detik untuk tap-tap layar, perbanyak love-nya, dan share. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, share ke grupnya masing-masing. Sekarang saatnya berburu pahala jariah. 10 detik dari sekarang, 3, 2, 1. Saya izin minum dulu, izin ya, saya sambil minum ya. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa minum ya, masih bisa belajar gratis dari HP ya. Oke, lanjutin lagi ya. Oke, terima kasih yang sudah share ya. Kita fokus lagi, fokus, udah. Farming pahala jadinya fokus. Sekarang bagian belajar lagi. Udah, cuma minta 10 detik aja untuk share, udah. Gak nyampe 10 detik malah ya. Lanjut. Oke, bismillah. Semoga jadi pahala jariah buat kita. Lanjut ya. Oke, fokus lagi dulu. Udah. Cukup. Kita fokus lagi dulu. Masya Allah ya, semangatnya luar biasa. Lanjut. Bismillah. Wa idnaja. Oke, teman-teman, perhatikan. Wa idnaja. Sudah ya, jimnya sudah kita lafalkan. Oke, teman-teman. Lanjut ya. Konsen ya, pelan-pelan. Di sini ada ya sukun. Lalu ya sukun di sini diikuti oleh huruf berharokat fathah. Nah, ini disebut dengan hukum, ada yang tahu? Yuk, apa yang tahu nih? Kalau ada ya sukun sebelumnya fathah, nama hukumnya apa? Atau kondisinya disebut apa? Disebut dengan lin atau layin. Keren, pinter, udah pada pinter, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, saya izin tulis ya jawaban teman-teman ya. Namanya lin atau layin. Ya, dan hati-hati jangan sampai disebut madlin. Kalau mad di sini harus kita baca panjang minimal 2 harokat, bukan mad ya. Mad itu kalau kita berhenti di setelahnya disukunkan ya. Kalau nggak disukunkan setelahnya nggak berhenti, bukan mad ya, tapi lin saja ya. Oke, atau boleh disebut dengan harfulin atau harflin atau huruflin atau haraflin boleh ya. Oke, Bang, harflin itu atau lin itu apa? Huruf yang harus dibaca lin atau layin. Layin itu apa? Lunak atau lembut. Lin itu lembut, layin itu lunak. Ya, sama saja. Oke, jadi dibacanya lembut saja. Pada bagian apa yang dibaca lembut? Bagian ya sukunnya. Wa idnajaina. Itu lembut ya. Jaina lembut. Jangan sampai wa idnajaina. Enggak gitu. Paham? Sedikit-sedikit aja. Enggak harus buru-buru. Tenang. Pelan-pelan. Ya, paham? Nah, silakan di screenshot dulu. Nah, teman-teman tahu nggak? Kondisi lin itu bukan hanya ya sukun sebelumnya fathah. Hah? Emang ada lagi, Bang? Ada. Ada satu lagi. Ada yang tahu? Satu lagi apa? Bukan hanya ya sukun yang didahului oleh fathah. Satu lagi apa? Waw sukun didahului oleh fathah. Jadi ada 2 ya. Saya tulis di mana ya? Saya tulis di sini mungkin ya. Ada waw sukun, sebelumnya fathah juga sama lin. Contohnya apa? Maliki yaumi. Yau di sana waw sukun sebelumnya fathah. Yaumiddin. Kalau contoh ya sukun, najaina atau alaihim. Paham? Seru ya belajar tajwid ya. Apalagi kita bahasnya pelan-pelan. Nggak buru-buru selewat-selewat, nggak. Pelan-pelan. Sedikit-sedikit. Ya. Sudah? Foto dulu. Silakan foto dulu. Ya, silakan difoto dulu. Ya, kalau penting foto dulu, biar pindahkan ke catatan masing-masing nanti teman-teman. Ya, Bang, kenapa sih harus difoto? Biar teman-teman ada bekal.
Ya, setelah belajar di online tuh ada jelas fisiknya. Oh, ini tadi foto, di ini pembahasannya gitulah, ya. Bahkan kalau teman-teman pengen screen record boleh ya. Boleh, silakan. Wa idz najjayna. Na huruf nun. Ingat, saya bahas pelan-pelan lagi ya. Nun, kok warnanya ini ya. Nah, ini ya. Nun, perhatikan, dia dibaca persis seperti huruf N pada alfabet. Oke. Nah, nunnya di sini dibaca berapa harokat? Di atasnya ada fathah berdiri atau alif kecil. Ya, maka nanya dibaca berapa harokat, teman-teman? Dibaca dua harokat ya. Sip, keren. Kita tulis di bawahnya aja deh. Dibaca di sini deh. Dibaca 2 harokat atau 1 alif. Kalau saya nulis 2H artinya 2 harokat. 1A artinya 1 alif. Oke, teman-teman udah keren. 2 harokat. Apa nama hukumnya? Kita tulis di sini ya. Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Oke, sip, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ya, kalau udah mulai capek minum. Kayak saya tuh, kalau suara udah mulai seret, izin minta minum ya. Izin minum dulu ya. Oke, lanjut. Nah, nih, jadi setiap huruf hijaiyah apapun, ketika di atasnya ada alif kecil atau fathah berdiri, maka kita baca dengan kadar panjang 2 harokat atau 1 alif. Nama hukumnya mad tabi'i. Buat teman-teman yang baca kadar mad tabi'i 2 harokatnya, masih suka kecepatan atau masih suka kelamaan kepanjangan, caranya gimana biar konsisten? Caranya ayunkan nadanya dulu, turun naik ya. Ayunkan nadanya terus sampai batuk. Turunkan nadanya 1 kali ya. Turun naik, turun naikku, turun naikku. Sekarang kita baca diayunkan, naku, sambung dengan sebelumnya, najainaku. Itu cara baca 2 harokat. Ya, simpel aja. Bang, apakah yang 2 harokat contohnya seperti mad tabi'i ini harus dibaca selalu diayunkan? Tidak. Itu hanya cara mudah untuk teman-teman mengkonsistenkan mad tabi'i. Oke? Ya, paham sampai sana? Jelas ya sampai sana insyaallah ya? Oke, sip. Ya, kalau nggak diayunkan boleh nggak? Sangat boleh. Contoh, najainaku, naku, diayunkan, naku, boleh, silakan. Esensinya apa yang terpenting? 2 harokatnya terpenuhi, selesai. Gitu ya. Oke, saya izin hapus ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, Masya Allah ikut serta, terima kasih Ustaz. Kembali kasih ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke huruf kaf. Teman-teman, ya. Melafalkan kaf gampang banget. Gampang, seriusan. Melafalkan kaf kayak huruf K. Selesai. Tapi ada sifat yang harus kita perhatikan sebagai pembeda dengan K alfabet. Apa itu, Bang? Seperti ini. Kaf, perhatikan, kaf itu dibaca seperti huruf KK. Kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kayak huruf K biasa. Seperti abjad alfabet. Ya. Tapi yang membedakan adalah kita harus perhatikan kaf punya sifat yang namanya hams. Oke, teman-teman, ada yang tahu nggak arti hams itu apa? Apa arti hams? Hams itu artinya adalah mengalirkan nafas ya, mengalirkan nafas. Saya tulis ya, mengalirkan nafas. Oke, ini kita bahas yang basicnya dulu. Jadi kalau teman-teman lagi ngaji nih, terus lagi belajar sifat-sifat huruf, terus ada sifat huruf yang namanya hams. Nah, itu artinya adalah mengalir nafas, basicnya. Tapi tahu nggak, apakah kaf dilafalkan kadar nafasnya mengalir? Ternyata tidak. Tahu dari mana? Kita cek ke dalam buku. Ya, nih. Kaf, dia punya sifat. Dari segi nafas, dia hams. Tapi hamsnya kadarnya percikan. Ini menariknya.
Jadi ada dua huruf yang punya sifat hams, tapi kadarnya bukan mengalir nafas seperti keumuman sifat hams yang lain pada huruf yang lain. Untuk huruf kaf dan huruf ta, sifat hams hanya berupa percikan nafas. Kalau dia lebih ya dari kadar percikan, maka disebutnya takalluf. Takalluf itu berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Ya. Oh, jadi kaf itu punya sifat nafas ya, tapi bukan mengalir. Ya, bukan mengalir nafas. Salam dari Malaysia, salam kembali untuk Pak Maci yang dari Malaysia. Ya. Jadi bukan mengalir nafas untuk kaf, tapi apa? Hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Gitu ya. Oke? Paham ya? Bacaan yang dia bukan percikan gimana, Bang? Contohnya kum, kum, kum. Wa najaynakum, itu berlebihan. Yang lebih tepat hanya percikan nafas. Wa najaynakum, kum, kum. Jadi bukan kum, jangan berlebihan. Tadi kalau berlebihan, lebih dari percikan nafas, apa namanya? Namanya adalah takalluf. Saya izin tulis ya. Ini saya izin hapus dulu. Namanya kalau berlebihan nafasnya atau berlebihan dalam pelafalan disebutnya takalluf. Ya, enggak boleh. Apa tadi takalluf, teman-teman? Takalluf tadi artinya berlebihan, tidak natural, ya. Oke. Sip. Paham sampai sana? Jelas sampai sana? Jelas ya? Oke. Teman-teman, seperti biasa, 10 detik saya minta waktunya. Di antara 1300-1400 yang memandang, tap-tap layar dan pojok kanan bawah ada tanda panah, share ke grupnya masing-masing. Ya, biar jadi pahala jariah. Saya izin minum dulu 10 detik ya. Sambil nunggu silakan pahala jariahnya. Tap-tap layar di pojok tap-tap layar dan di pojok kanan bawah ada tanda panah. Silakan dimulai dari sekarang. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar, nikmat sekali ya. Minum tuh enak teman-teman ya. Kadang-kadang kita lupa mensyukuri. Masih bisa minum free. Ya, kita masih sehat. Masih bisa belajar dengan free dari HP. Allahu Akbar ya. Oke, lanjut lagi. Udah, farming pahala jariahnya cukup. Lanjut lagi, belajar lagi ya. Oke, terima kasih. Semoga jadi pahala jariah semua ya. Sudah farming pahala jariah ya. Oke, jadi jangan sampai dilafalkan kum. Tapi cukup kum. Ya. Oke, sip, fokus lagi. Udah di share ya ke grupnya masing-masing ya. Oke, lanjut. Teman-teman belum selesai. Belum. Kan kita janjinya belajar pelan-pelan. Nah, sekarang dari huruf kaf kita zoom out sedikit. Nah, huruf kaf di sini dia berharokat dom. Nah, jadi gini, pelan-pelan. Biar masuk sama teman-teman yang baru belajar juga. Perhatikan, ketika teman-teman menemukan ya ada huruf hijaiyah apapun yang dia di atasnya ada simpul angka 9, itu disebut dengan harokat apa? Mana komentarnya? Oke, kita tulis ya. Kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9, itu disebut dengan harokat dhamma. Ya, saya izin tulis pelan-pelan karena kita janji belajarnya di sini step by step, pelan-pelan. Berharokat dhamma. Oke, harokat dhammah ini ya, maka huruf-huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah harus dibaca dengan vokal u. Maka kafnya nggak kita baca ka, nggak kita baca ki, ya bukan a, bukan u, karena berharokat dhammah. Bunyi vokalnya bunyi vokal u. Oke, belum selesai. Bang, kenapa muter-muter? Ya memang seperti ini pembahasan kita. Oke, sip. Nah, teman-teman perhatikan. Setiap harokat tuh ada apa aja? Yang basic. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Nah, harokat tersebut ada yang disebut dengan istilah, malah dihapus. Istilahnya adalah itmamul harokat. Oke. Bang, itmamul harokat itu apa? Itmamul harokat adalah kesempurnaan harokat. Bang, emang itmamul harokat, kesempurnaan harokat ngaruhnya sama bacaan apa? Saya ulang lagi. Ya. Kaidah itmamul harokat ini atau kesempurnaan harokat ini dalam bacaan itu sangat penting. Ngaruhnya sama apa? Biar ngaji kita nggak kayak orang sedang kumur-kumur.
Contoh bacaan orang yang sedang kumur-kumur ngajinya gimana? Gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kayak yang enak ya? Padahal nggak sempurna bacaannya. Ya, harusnya jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, itu fungsinya itmamul harokat, kesempurnaan harokat. Oke? Gitu ya? Paham ya? Bisa dipahami nggak? Biar tahu dulu, oh, itmamul harokat itu fungsinya untuk itu gitu loh. Paham nggak? Sampai sana dulu. Boleh. Coba sekarang ramaikan kolom komentar dulu. Paham? Ya, biar tahu, oh iya, itmamul harokat itu ngaruhnya sama bacaan kayak gitu loh. Ya. Oke, sip. Lanjutin lagi. Nah, sekarang kita sedang membahas harokat dhammah. Ya. Bagaimana cara untuk menyempurnakan harokat dhammah? Ya, buat teman-teman yang sering ikut pasti tahu di live ini. Cara untuk kita menyempurnakan harokat dhammah kita atau bunyi vokal U kita adalah dengan cara apa? Dengan cara mencucu bibirnya maju. Oke, kita tulisnya dengan cara maju mulutnya, maju bibirnya. Ya. Hah? Iya gitu bang? Yang penting kan vokal U bang. Oh tidak seperti itu. Nih, saya contohkan lagi ya. Nih, perhatikan. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Ini antara engkau dan aku saja, gitu ya. Huruf berharokat dhammah itu tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan kecuali wa kullu madmumin falan yatimma ila bi dhammi syafataini dhammah. Dhammah akan sempurna hanya dengan maju bibirnya. Ya, contoh ayatnya tadi apa? Najainakum. Maka harus dilafalkan wa idz najainakum. Kum maju. Jangan cuman kum. Enggak sempurna. Ya. Wa idz najainakum. Bukan kum tapi kum. Paham? Jelas? Pelan-pelan. Pahami sedikit-sedikit. Jelas? Lanjut. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, bismillah. Saya izin hapus. Ini foto dulu dong. Silakan. Biar teman-teman. Waalaikumsalam Bunda. Selamat bergabung yang baru bergabung ya. Salam kenal teman-teman ya. Salam kenal yang baru bergabung ya. Sip, lanjut lagi ya. Sip, kita lanjutkan. Sip. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan huruf yang berwarna pink, huruf yang berwarna magenta. Ada yang tahu nggak ya apa nama hukum di sini? Yang tahu, yuk ramaikan kolom komentar biar kita interaktif bareng-bareng. Apa ya nama hukum di sini? Ada mim sukun ketemu lagi dengan mim lagi, disebut dengan idgham. Udah pada pinter Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum ya teman-teman ya. Disebut dengan idgham mimi ya, idgham mimi. Tapi boleh nggak? Kan teman-teman udah pada tahu nih. Tapi boleh saya izin bahas? Saya izin bahas, udah pada tahu soalnya nih. Ya, apa saya perlu bahas? Ya, takutnya saya nggak sopan nih membahas di hadapan teman-teman yang sudah lebih paham. Bahas ya, baik. Izin teman-teman ya, izin ya. Oke. Idgham mimi. Baik. Kita geser dulu ya. Nah, kita zoom out sedikit. Oke. Idgham mimi masuk ke dalam bahasan bab mim sakinah. Mim sakinah. Mim sakinah itu apa? Mim sukun. Atau bahasa Indonesianya kalau kita sering sebut dengan mim mati. Ya. Jadi ada pembahasan khusus untuk pembahasan mim sakinah atau mim sukun. Ya. Oke. Dalam bab mim sakinah itu ada 3 hukum tajwid. Yang pertama, ikhfa syafawi. Nah, kalau ikhfa syafawi itu nanti pertemuannya antara mim sukun sama huruf ba. Ya. Nah, yang kita cari mana? Idgham mimi atau sering disebut juga boleh dengan idgham mislain. Kalau pengen yang lain namanya ada idgham mutamassilain shaghir. Ya. Nah, nama lain, nama panggungnya adalah idgham mimi. Apa itu idgham mimi?
Idgham mimi adalah pertemuan antara mim sukun menghadapi huruf mim. Nah, gitu. Ya. Oke. Boleh yang mau foto nanti di foto ya. Terakhir nanti ada izhar syafawi. Izhar syafawi itu adalah pertemuan antara mim sukun menghadapi selain ba dan mim. Kenapa ba dan mim selain? Karena mimnya masuk ke idgham mimi, ba-nya masuk ke ikhfa syafawi, udah dipakai gitu loh. Ya. Nah, ini yang mau di screenshot boleh screenshot dulu nih, boleh. Foto ini silahkan. Foto dulu. Ada yang mau foto dulu boleh. Boleh. Silakan, bebas. Mau screen record boleh. Share lagi boleh. Ya. Oke. Sudah? Lanjut ya. Oke. Nah, apa itu idgham mimi? Nih, ya, idgham mimi nama lainnya apa? Idgham mimi itu nama lainnya adalah idgham mutamatsilain shaghir. Ya, gitu. Oke, kita bahas sedikit. Ya, tapi gak usah deh. Ini takutnya terlalu ribet. Kita ambil bahasa yang simpel tadi. Idgham mimi adalah pertemuan antara mim dengan mim. Cara bacanya gimana? Langsung kita praktekkan di sini, ya. Jadi caranya adalah mengidghamkan mi yang pertama ke mi yang kedua. Mengidghamkan mi yang pertama ke mi yang kedua. Paham ya? Dari namanya pun kita langsung bisa pahami. Ya, idgham mimi adalah artinya mengidghamkan mi yang pertama ke mi yang kedua. Ya. Gitu. Ya, idgham mithlain itu artinya dua huruf kembar yang saling bersebelahan. Ya, tapi kalau untuk mim ada nama khusus, namanya bukan idgham mithlain, tapi idgham mimi. Tapi boleh disebut dengan idgham mutamatsilain pun boleh, nggak masalah. Mafi muskilah, nggak masalah. Gitu ya. Oke, pelan-pelan. Yang udah mulai pusing, ambil air minum dulu. Ya, silakan. Yang mulai pusing ambil air minum. Ya, yang mulai ngantuk cuci muka. Bahas lagi ya. Cara melafalkan idgham mimi adalah mengidghamkan mim yang pertama, mi yang pertama atau mim yang pertama, mim sukunnya ke mim yang kedua. Idgham itu apa? Meleburkan. Jadi meleburkan bunyi am ini ke bunyi am ini. Oke, gini ya. Asalnya saya pengen sedikit ceritain sejarah kenapa ada tasydid. Asalnya di sini nggak ada tasydid, teman-teman. Asalnya tulisannya begini aja. Ya, asalnya tulisannya begini saja. Ya, mim sukun ketemu mim berharokat. Ya, oke. Nah, tapi karena di sini ada idgham mimi, mim sukunnya kan dileburkan ke am ke sini, maka ditambahkan tasydid untuk memudahkan. Seolah mim yang pertama dalam bacaan seolah mim yang pertama itu hilang karena sudah diwakilkan dengan tanda tasydid di sini. Makanya ada tanda tasydid ya. Kalau kita baca tanpa mim yang pertama gimana bacanya? Langsung kan ke sini sama saja. Kummi, ya enggak? Ya, paham enggak? Itu jadi tasydid di sana untuk memudahkan. Nih, perhatikan. Wa idz najainakum mi. Gitu, teman-teman. Ya, paham enggak? Ya, ini saya back dulu nih. Saya back dulu nih. Gini ya. Gitu. Jadi asalnya tulisannya begini. Maaf. Tulisannya itu begini. Mana tadi ya? Saya ulang lagi ya. Izinnya kan kita pelan-pelan, janjinya kita pelan-pelan. Nah, asalnya begini. Ya. Oke. Sip. Lanjutin lagi. Nah, sekarang karena di sini ada idgham mimi, lalu di sini amnya ditahan, ya, karena ada zat gunnah. Ya, idgham mimi ada zat gunnah nggak? Ada dengungannya nggak? Coba, ya, ada dengungannya ya. Ada gunnahnya. Oke, kita tulis. Pada idgham mimi itu ada zat gunnah. Ya, hukum apa aja yang memiliki zat gunnah? Ada ikhfa ada dengungannya. Ikhfa, iqlab itu ada zat gunnah, ada dengungannya. Apalagi idgham bi gunnah itu ada zat gunnah. Maka setiap hukum tajwid yang terdapat zat gunnah atau zat dengung itu maka harus ditahan 2 harokat. Ya, tahannya 2 harokat kadar gunnah. Tapi ya, banyak orang ya, salah satu kesalahan umum para pembaca Al-Qur'an adalah tergesa-gesa dalam hukum tajwid yang terdapat zat gunnah. Contohnya idgham mimi. Banyak orang melafalkan hanya seperti ini. Perhatikan ya.
Wa idh najjainakum Nah, emnya nggak ditahan, harusnya tahan. Ya, dengan kadar 2 harokat gunnah. Emang ada 2 harokat kadar apa lagi, Bang? Jangan sampai dibaca dengan 2 harokat kadar mad. Ini salah. Ya, ini salah, teman-teman sekalian. Ya, jangan sampai dibaca dengan 2 harokat kadar mad. Hah? Emang gimana 2 harokat kadar mad? Jadinya kecepatan. Nih, perhatikan bagian kumnya ya. Kummi. Bagian emnya harusnya ditanda 2 harokat gunnah, tahannya. Kummi itu 2 harokat mad, kecepatan tuh. Kummi harusnya 2 harokat kadar gunnah. Kummi paham? Bukan kummi. Nah, beda. Paham ya sampai sana ya? Jelas ya? Nah, lanjut. Paham? Nah, jadi jangan sampai kecepatan lagi, sahabat Quran sekalian. Ya? Oke. Lanjut. Wa idh najjainakum Nah, sip. Lanjut dulu ke huruf nun sukunnya ya. Nun dilafalkan, udah nggak usah bingung-bingung. Kayak huruf apa? Persis kayak huruf N alfabet, selesai. Ya. Nah, tapi yang harus kita cek di sini nunnya dalam kondisi sukun menghadapi huruf apa? Menghadapi huruf apa nih? Huruf apa nih? Huruf apa ini? Ayo, aktif lagi ya di kolom komentar ya, biar kita seru belajarnya bareng-bareng. Ini huruf apa nih? Ini huruf apa? Yang saya blok dengan warna biru. Jangan sampai bilang alif. Nah ya ini. Jadi masih banyak yang menjawab huruf yang berwarna biru ini alif. Oh tidak, bukan alif. Ya. Kalau teman-teman jawab alif ini salah. Namanya adalah hamzah. Ya. Kenapa? Karena alif tidak mungkin punya harokat, teman-teman. Sahabat Quran yang saya cintai karena Allah. Alif itu tidak mungkin punya harokat di atas ataupun di bawahnya. Ya? Paham ya? Alif itu tidak mungkin bisa dibaca sendiri kayak gini. Ya, alif itu tadi mana ya? Saya contohkan lagi. Alif itu yang ini alif. Nih. Ya. Alif itu tidak mungkin berharokat. Alif itu gunanya hanya untuk memperpanjang bacaan yang sebelumnya fathah. Gak mungkin dia berharokat karena dia hanya numpang di huruf yang berharokat fathah. Karena dia huruf mad, memperpanjang durasi bacaan saja. Itu pun hanya fathah yang diperpanjangnya. Ya. Faham? Ya. Itu ya, kalau ini hamzah karena dia berharokat, di atasnya ada fathah berdiri atau alif kecil. Oke? Sip, ya. Sip. Jadi bukan alif, hati-hati ya. Saya izin hapus bukan alif ya. Sudah saya kasih clue karena dia berharokat. Ya. Oke. Nah, di sini berarti ketemu sama hamzah. Nah, pertemuan antara si hijau dengan si biru, apa nama hukumnya? Nun sukun berjumpa dengan hamzah disebut dengan hukum tajwid apa? Yuk jawab bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng ya. Nama hukum tajwidnya adalah izharul halqi. Keren, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Namanya adalah izhar halqi. Bang, saya nggak tahu bang, izhar halqi itu apaan? Misalnya gitu ya. Saya nggak tahu bang, tolong jelasin. Siap, kita akan bedah ya. Sebelum saya bedah, teman-teman 1.300 orang yang memandang, 1.400. Saya minta mengambil 10 detik dari teman-teman ya. Tolong bantu tap-tap layar detik ini juga. Dan share di pojok kanan bawah ada tanda panah. Silahkan share ke grupnya masing-masing. Saya izinin dulu sebentar, 10 detik. Dimulai dari sekarang. Farming pahala jariah, silahkan berburu pahala jariah. Tap share ke grupnya masing-masing. Di pojok kanan bawah tanda panah ya. Saya izin minum dulu sebentar. Ngambil minum dulu sebentar ya. Aduh. Tuh, saya ngambil minum dulu. Haus teman-teman. Seret. Ya. Hampir 1 jam lebih kita live ini. Ya. Saya minum dulu sebentar. Bismillah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan ya. Oke. Nah, terima kasih udah fokus. Farming pahala jariahnya sudah. Ya. Share-nya sudah. Fokus lagi biar belajar lagi. Saya nggak minta lama-lama kok, ya. Waktunya belajar. Waktunya belajar. Udah. Fokus lagi, ya.
Waktunya belajar ya. Oke, teman-teman sahabat Quran sekalian, perhatikan. Perhatikan baik-baik. Bismillah, bismillah ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Semoga teman-teman yang tergabung dalam live ini ya Allah, Engkau muliakan karena Quran. Amin. Amin. Ya. Oke, bismillah. Perhatikan. Di sini kita fokus kepada pembahasan izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Oke, pelan-pelan. Bismillah, bismillah. Perhatikan, ya. Nah, izhar halqi itu masuk ke dalam bab. Nah, kita zoom out dulu sedikit biar kelihatan. Nah, masuk ke dalam bab hukum nun sukun dan tanwin. Pelan-pelan. Kita jadinya di sini belajarnya pelan-pelan, nggak asal selewat, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Di dalam bab hukum nun sukun dan tanwin itu secara secara umum ada 4 hukum secara garis besar. Kita baca bareng-bareng. Ada izhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa. Oke? Nah, yang kita cari yang mana? Yang kita cari yang izhar. Sip. Slide-nya kita geser lagi. Dalam izhar nanti dibagi 2 lagi. Ada izhar halqi, ada izhar mutlak. Izhar mutlak nanti kita bahas ketika ada contoh ayatnya. Nanti kontennya juga sedang dipersiapkan. Insya Allah pekan depan kita upload di postingan TikTok saya. Ya, yang kita cari berarti yang izhar halqi dulu nih. Geser. Apa itu izhar halqi? Oke, ini siap-siap nih, pembahasannya seru nih ya. Maka teman-teman harus full konsentrasi. Jangan lupa ya sabuk pengamannya ya, takutnya oleng ya. Jangan lupa minumannya ya, disediakan ya, takutnya haus. Oke, teman-teman perhatikan. Ya, yang layarnya nggak muncul boleh keluar dulu dari live, masuk lagi. Yang layarnya tiba-tiba gelap boleh keluar dulu, nanti masuk lagi. Oke, perhatikan ya. Nah, ada hukum yang disebut dengan izhar halqi. Kita akan coba bahas. Waalaikumsalam dari Malaysia, selamat bergabung ya. Oke, kita akan bahas izhar halqi belum ke cara baca. Tapi kita mulai dari kondisi ya, dari kondisi. Oke. Pertemuan antara nun sukun atau salah satu dari tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini disebut dengan izhar halqi. Mudahnya seperti itu secara kondisi. Ya. Oke. Sekarang, kenapa disebutnya izhar halqi? Kenapa nun sukun dan tanwin ini nun sukun atau tanwin ini ketika berjumpa dengan 6 huruf ini disebutnya izhar halqi? Oke. Pertama, ya, cara bacanya itu nanti bunyi nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas tuh. Dibaca jelas nun sukun atau tanwinnya. Tapi kita baca dengan bahasa kita ya, dengan pemahaman saya seperti ini. Izhar itu artinya jelas. Kenapa apa yang harus dibaca jelas? Yang harus dibaca jelas adalah bunyi an. Hah? Kenapa bunyi an yang harus dibaca izhar atau jelas, Bang? Karena nun sukun atau tanwin seluruh bunyi ini ujungnya an. Bunyi nun sukun kalau kita lafalkan an. Kalau tanwin kita lafalkan semua ujungnya an. An, in, un. Betul? Betul apa betul? Ya. Jadi menjelaskan bunyi an. Ya. Oke, kenapa an? Karena bunyi nun sukun atau tanwin semuanya an ujungnya. Oke. Lalu kenapa disebut dengan halqi? Kenapa disebut dengan halqi? Karena bunyi an harus dibaca jelas itu ketika bertemu dengan 6 huruf halqi. Nih, 6 huruf ini disebutnya halqi, teman-teman. Aduh, apa tuh Bang halqi? Halqi itu tenggorokan. Oh, gitu ya Bang. Iya. Buktikannya gimana? Saya jelaskan. Izin. Bismillah. Hamzah dan ha besar itu keluar dari aqsal halqi. Apa tuh Bang aqsal halqi? Pangkal tenggorokan. Ya, dalilnya apa? Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Gitu. Ya. Oh iya, berarti hamzah dan ha besar betul dari tenggorokan. Tapi ain dan ha kecil emang dari tenggorokan juga. Kita buktikan. Ain dan ha kecil keluar dari wastul halqi. Wastul halqi itu apa? Tengah tenggorokan. Dalilnya tsumma li waslihi fa'ainun ha'u. Gitu. Ya. Oke, ya udah hamzah dan ha besar, ain dan ha kecil udah pasti tenggorokan. Tapi ghain dan kha emang tenggorokan juga, Bang. Keluar dari adnal halqi. Adnal halqi itu apa? Ujung tenggorokan atau tenggorokan paling luar. Dalilnya adnahu ghainun khauha. Terbukti bahwasannya
dari hamzah sampai kha semuanya huruf halqi. Makanya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halqi dibacanya izhar, bunyiannya dibaca jelas. Paham? Jelas nggak? Pelan-pelan. Kita nggak buru-buru, step by step. Kita udah janji pembahasannya kita pelan-pelan sedikit-sedikit. Paham? Jelas? Jelas? Sahabat Quran. Ajib, keren. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Sekarang kita buktikan dulu. Benar nggak ini izhar halqi? Nun sukun ketemu hamzah, nun mati ketemu hamzah. Emang ada dalam rumus? Buktikan yuk, kita cari nun sukun ketemu hamzah. Kita tandain, ada nggak? Oh ada bang, nun sukun. Oke, tandain ya. Ketemu sama hamzah, ada hamzah nggak? Mana ada nggak hamzah? Ada, ini hamzah. Ya, maka betul. Ya, ini disebut dengan hukum izhar halqi. Seru ya. Belajar tajwid nggak perlu jangan pengen langsung bisa, pelan-pelan aja. Nggak ada yang nyuruh teman-teman bisa langsung cepet kok. Jangan pengen yang instan ya dinikmati perjuangannya untuk mendapatkan bacaan terbaik. Bukankah rasa bahagia itu, rasa bangga itu, atau rasa puas itu ketika kita bisa berusaha mendapatkan sesuatu yang kita anggap sulit, ya prosesnya yang menjadi luar biasa kan, bukan pada saat dapatnya, tapi prosesnya yang menjadi cerita. Gitu teman-teman ya. Oke, paham? Pusing Pak Ustadz, nggak apa-apa. Pusing ya, ikuti sedikit-sedikit ya. Gitu. Ya. Saya yakin kok teman-teman banyak di sini yang asalnya juga pusing, tapi karena rutin belajarnya bareng-bareng ya, pelan-pelan ya. Nanti Allah yang membuat teman-teman bisa kok. Bukan saya, bukan live ini. Ya. Kalau live ini membuat teman-teman semakin jauh, semakin merasa sombong di hadapan orang lain, ya, jangan ikut live ini lagi. Kalau dengan live ini teman-teman merasa lebih baik bacaannya, merasa sombong di hadapan orang lain, gak usah ikut live ini lagi. Di sini kita live saling support satu sama lain, ya, gitu, oke? Ya, saling support kita di sini. Jadi dibacanya gimana? Izhar halqi, jelaskan. Min a, ya, paham? Jelas? Jadi n-nya jelas. Nih, perhatikan. Jadi nggak dibaca samar, tapi n-nya jelas. Min a, bukan nggak disamarkan, ya, oke? Jelas? Nah, teman-teman, sekarang kita bahas sedikit lagi. Nih, sekarang kita udah tahu. Oh iya, ini disebut dengan izhar halqi. Oke, sip. Sekarang kesalahan ketika melafalkan nun sukun. Nah, teman-teman, ada nggak yang pengen live yang pengen dapat siaran ulang live ini? Ada yang pengen nggak? Ada yang pengen nggak dapat siaran ulang live ini? Biar teman-teman bisa ulang-ulang. Ada yang pengen nggak? Kalau ada yang pengen boleh bilang pengen, ya. Ada yang pengen nggak teman-teman bisa dapat ulang-ulangan live ini, ya, setiap pagi. Caranya masuk ke dalam grup. Kita udah buka grup ketiga. Yang udah masuk ke grup pertama, grup kedua gak usah masuk lagi. Yang pengen masuk ke grup silahkan klik tautan yang ada di sini, masuk ke profil TikTok saya. Nanti di sini teman-teman ada grup, silahkan join grup. Nanti teman-teman akan mendapatkan selalu siaran ulang dan notifikasi setiap kita live. Grup 1 dan 2 sudah 1000 orang. Grup 3 baru kita buka, silahkan sebelum full lagi, ya. Kita lanjutkan. Oke, nah kita lanjutkan dulu. Nah, gitu ya. Sekarang kita akan membahas kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun sukun dalam kondisi hukum tajwid izharul halqi. Ada 2 kesalahan yang sering kali terjadi. Nah, ya. Oke, kita bahas. Ada 2 kesalahan yang sering kali terjadi. Teman-teman, ada yang tahu nggak? Ya. Oke. Yang mau masuk grup boleh masuk ke profil TikTok saya, nanti ada tautan di bawah di bio TikTok saya, masuk ke sana. Kita lagi fokus belajar dulu, tadi sudah saya sampaikan ya, tinggal masuk saja. Oke, teman-teman, ya perhatikan, teman-teman sahabat Quran. Nih, kesalahan apa yang sering kali terjadi ketika melafalkan nun sukun ketika izhar halqi? Yang paling sering teman-teman tahu apa? Ayo, ya. Yang paling sering teman-teman tahu dibaca memantul. Teman-teman saya izin tulis ya. Jangan sampai dibaca mantul. Oke? Jangan sampai dibaca mantul. Salah. Hah? Baca mantul tuh bagaimana, Bang? Contoh begini. Minna. Nggak boleh ada bunyi ne di sana.
Oke? Oh iya bang, saya sering banget bang kayak begitu. Minna nggak boleh. Iya bang, kenapa ya suka mantul gitu? Nih, rahasianya, konsentrasi. Rahasia, kenapa ketika melafalkan nun sukun suka mantul? Ya, karena lidah kita keburu turun duluan. Minna. Belum juga selesai melafalkan n-nya, diturunin duluan, itu jangan. Pasti ada pantulan. Ketika turunin, minne. Nah, jangan. Turunkan bunyi n setelah kita melafalkan ketika kita akan melafalkan huruf berikutnya. Min a. Tuh, min a diturunin setelah kita melafalkan huruf berikutnya. Min a. Jangan sampai min a. Paham? Jangan sampai turun duluan. Jelas? Oke. Lanjut. Nah, tapi ada kesalahan kedua. Banyak orang melafalkan nun, udah tahu kesalahan nun itu ketika sukun mantul. Akhirnya, tahu nggak? Banyak orang melafalkan nun sukun, takut mantul, akhirnya mencari alternatif yang salah. Dengan cara memutus suara. Salah. Bahkan biar nggak mantul, saya putus suaranya. Contoh, min ali, antara n dan a ada jeda hening. Min ali, salah. Aduh bang, kenapa lagi kok salah? Alasannya tolong kasih tahu saya. Alasannya kenapa nggak boleh putus? Ya, alasannya nggak boleh putus karena apa? Karena dia punya sifat tawasud. Itu. Aduh bang, apalagi tuh tawasud. Tawasud itu artinya suaranya sedikit mengalir. Ya, nggak boleh putus. Kalau putus nama sifatnya nanti jadi apa? Kalau putus suaranya nanti nama sifatnya jadi syiddah. Salah. Ya, jadi syiddah. Syiddah itu sifat, bukan sifat nun. Ya, jadi bukan misalnya kita baca dari sini ya, teman-teman, nggak apa-apa bahasanya pelan-pelan begini, atau teman-teman bosan nggak? Boleh jujur, ya. Nggak bisa masuk grup, bisa kok teman-teman masuk grup, bisa. Nggak apa-apa ya saya bahas pelan-pelan gini ya, kan kita udah janji kita bahasnya pelan-pelan, sedikit-sedikit bareng-bareng. Oke, nih perhatikan bacaan yang kurang tepat. Nih, perhatikan. Wa idz najainakum min ali. Nah, bacanya gitu. Jadi bagian min an-nya terputus. Enggak boleh. Tapi wa idz najainakum min ali. Nah, gitu. Oke. Paham? Ajib. Lanjut. Ya, bismillah. Teman-teman, lanjut ya. Kita lanjutkan. Bismillah ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Ya, karena kebaikan dari Engkau ya Allah. Ya, Masya Allah. Oke, kita lanjutkan kembali. Set, ya. Di sini ada hukum tajwid apa? Hamzahnya di atasnya ada alif kecil. Dibaca berapa harokat hamzahnya, teman-teman? Hamzahnya di atasnya ada fathah berdiri atau alif kecil. Maka dia harus dibaca berapa harokat? Yang tahu ramaikan kolom komentar. Dibaca keren. Dibaca 2 harokat. Ajib, keren banget. Ya, dibaca 2 harokat. Oke, atau 1 alif. Pertanyaan lanjutan. Apa nama hukumnya? Wah, ke teman-teman udah keren semua nih. Ya, jawabannya dibaca 2 harokat. Keren. Bagus. Masya Allah, mumtaz. Tapi apa nama hukumnya? Nah, itu pertanyaannya. Nah, terjadi kesalahan yang berjamaah ya. Namanya bukan mad tabi'i. Yang jawab mad tabi'i, mohon maaf, saya perlu ada penilangan sedikit di sini ya. Kita izin tilang ya. Nama hukumnya adalah mad badal ya. Oke, mad badal. Ya. Mad badal itu apa? Mad badal bahasa simpelnya ya. Mad badal adalah mad tabi'i yang terjadi pada hamzah. Selesai. Ya. Jadi kalau yang saya tanya teman-teman tadi udah betul semua. Kalau saya tanya berapa harokat? 2 harokat, keren, semua betul. Tapi ketika teman-teman saya tanya apa nama hukumnya mad tabi'i, hampir semuanya salah. Ya. Oke. Bang kan tapi sama-sama 2 harokat. Iya. Makanya tadi saya tanya dulu berapa harokat? 2 harokat. Oke, betul, selesai, udah. Tapi ketika saya tanya teori, apakah ini dibaca apa, nama hukumnya apa? Mad tabi'i, salah. Izin saya koreksi, namanya mad badal. Paham? Ya, gampangnya mad badal apa? Adanya mad tabi'i pada hamzah, selesai. Oke? Ya.
Kalau mad asli sama nggak? Boleh teman-teman sebut. Dalam mad asli itu isinya ada mad badal, ada mad tobi'i. Makanya terlalu umum kalau teman-teman jawab mad asli. Ya, gitu. Paham? Jelas? Jadi kalau teman-teman menemukan, kalau ini apa? Kalau ini apa nih? Saya pengen nanya dulu lah, biar kita paham. Kalau ini apa nih? Ini kan dibaca 2 harokat juga. Ini nama hukumnya apa? Yang ini. Yang ini nama hukumnya apa nih? Najainakum dibaca 2 harokat juga kan? Ini nama hukumnya apa? Yang ini. Matobi'i. Ya. Tapi kalau matobi'inya terjadi pada huruf hamzah, namanya mad badal. Gitu aja. Beda di nama aja, teman-teman sekalian. Ya. Paham? Seru nggak? Seru nggak sih belajar tajwid, teman-teman? Seru ya? Oke. Sip. Ya. Pembahasan terakhir. Nih, huruf lam. Ini pembahasan terakhir. Dan ini menarik untuk kita bahas. Ya. Sebelum kita bahas, teman-teman saya izin minum dulu. Silakan 1.300-1.400 orang yang sedang memandang. Siapapun teman-teman yang sedang memandang live ini. Kompak tap-tap layar dan share di pojok kanan bawah ada tanda panah. Di-share ke grupnya masing-masing saatnya berburu pahala jariah. Sambil nunggu saya minum 10 detik. Dimulai dari sekarang. Silakan berburu pahala jariah. Silakan. 10 detik. Saya izin minum dulu sebentar. Bismillah. Bismillah ya. Bismillah. Oke. Oke. Udah, nggak nyampe 10 detik malah. Cukup, udah. Fokus lagi. Udah. Ya, berpeluang pahala jariahnya sudah di-share. Lanjut pembahasan terakhir, konsentrasi Konsentrasi teman-teman. Udah ya, fokus ya. Halo, assalamualaikum. Fokus dulu pembahasan terakhir. Halo, assalamualaikum. Fokus dulu, ya. Fokus dulu. Oke, teman-teman sahabat Quran perhatikan, ya. Di sini teman-teman melihat ada huruf lam, ya. Nama aslinya lam, bukan la ya. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya la. Oke, namanya adalah lam, ya. Nah, lam. Ya, siapa yang masih menganggap huruf lam ini sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Tolong jujur, jangan sampai ada dusta di antara kita. Siapa yang melafalkan lam masih sama seperti huruf L? Ayo, yang menganggap lam, nggak ada bedanya sama huruf L. Ada? Coba, boleh komen. Ya, boleh komen. Ada? Nah, teman-teman sekalian, yang masih menganggap huruf lam sama seperti huruf L, ya, itu kurang tepat, ya, kurang tepat. Boleh saya langsung contohkan, ya, oke, teman-teman saya contohkan ya. Emang beda bang? Oke, gini, pelan-pelannya, seperti janji kita bahas pelan-pelan. Memang kalau teman-teman punya Al-Quran yang dia bertumpu pada fitur Latin, ya, itu huruf lam memang diwakilkan dengan huruf L pada abjad alfabet, perwakilan di Latin. Ya, tapi kalau kita bahas secara pelafalan, tidak sepenuhnya lam itu sama dengan L. Nah, menarik. Ini pentingnya kita jangan sampai bertumpu pada fitur Latin. Boleh, tapi jangan bertumpu di sana. Takutnya kita keenakan. Gitu. Oke, nah sekarang ini. Bagaimana cara kita untuk bisa membedakan antara huruf L dan lam? Saya langsung contohkan tanpa berlama-lama. Teman-teman lihat, apakah sepakat teman-teman sekalian kalau melafalkan L yang nempel cuman ujung sisi lidah saja? Contohnya seperti apa? Nih. Al, lala, oyoi. Mohon maaf harus saya tampilkan ya, izin ya. Nih, siapa yang melafalkan L seperti ini? L gini biasanya. Lala, sekolah, sekolah, ujung sisi lidahnya saja yang nempel ke langit-langit. Apakah lam nggak seperti itu? Tidak. Apa? Walamu adena halimuntahaha. Lam itu keluar dari adena lisan atau hafatul lisan. Dari seperti ini contohnya, langsung saja. La. Bedakan kalau L, la. Kalau lam, la. Kalau L, al. Kalau lam, al. Kalau L, il. Kalau lam, il. Paham? Gitu ya? Jelas? Beda atau sama? Berarti beda atau sama antara L dan lam? Beda atau sama? Gitu teman-teman. Ya, walamu adna halimuntahaha. Gitu. Ya. Oke.
Beda ya. Sip. Nah, coba kita 1,5 jam, ya 1 jam 20 menit dari awal baru ngebahas segini. Dari jam berapa tadi? Ya ini udah 1 jam 23 menit. Baru sampai wa idna jainakum min ali. Baru sampai sana. Teman-teman gak apa-apa ya kita bahas setiap live kayak gini ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Gitu. Nah, lam terakhir ya. Terakhir, nambah plus 1. Lam, nih, terakhir. Lamnya berharokat kasroh. Kasroh itu baris bawah ya, atau kasroh namanya ya. Ya, berharokat kasroh. Kasroh itu baris bawah. Vokalnya fonemnya fonem i ya. Jadi lamnya nggak dibaca la, nggak dibaca lu, tapi li. Begitu ya. Oke, sedikit lagi. Teman-teman masih ingat cara menyempurnakan harokat nama istilahnya apa? Cara menyempurnakan harokat nama istilahnya apa? Ayo. Ya kita bahas lagi, kita kulas lagi teman-teman, masih ingat nggak? Cara menyempurnakan harokat nama istilahnya apa? Ayo. Tuh, silakan ramaikan kolom komentar. Tuh, lihat teman-teman yang baru datang mungkin tuh. Ya di sini sama-sama belajar. Itmamul harokat. Keren. Saya tulis ya. Nah, jadi teman-teman belajarnya sedikit-sedikit aja. Emang harus ya bang ngafalin istilahnya? Nggak harus. Tapi ini saya hanya menanyakan teman-teman, siapa tahu ada yang belajar juga gitu ya. Namanya adalah itmamul harokat. Itmamul harokat adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini untuk menyempurnakan artikulasi atau ngaji kita. Ya, biar ngajinya nggak kayak begini. Biar ngajinya nggak begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kayak yang enak tapi nggak jelas ngajinya. Harusnya gimana? Jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas ya? Ya, jangan sampai seperti orang kumur-kumur. Ya. Sip. Nah, sekarang kita berfokuskan, oke, Bang, oke. Udah tahu sekarang saya itmamul harokat buat apa, ya. Tapi gimana caranya? Oke, yang kita fokuskan harokat kasroh ya. Cara menyempurnakan harokat kasroh atau baris bawah dengan cara apa yang tahu? Ya, aktif yuk di kolom komentar. Yang tahu, yang sering belajar bersama saya. Ya, bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Ya, gimana itmamul harokatnya? Hayo, gimana? Tuh, lihat di kolom komentar. Menurunkan rahang bawah. Ya udah pada pinter Ya, teman-teman, di sini saya banyak berbicara bukan dalam rangka menggurui ya. Siapa saya? Bukan siapa-siapa. Ya, saya hanya teman belajar, partner belajar dari teman-teman semua. Teman-teman nggak panggil saya ustadz pun nggak masalah. Makanya saya tidak pernah memanggil diri saya ustadz ya. Gitu. Ya, takutnya saya kepedean, takut saya. Ya, berat ya diamanahi dengan sematan-sematan itu. Makanya teman-teman nggak panggil saya ustadz pun nggak masalah. Ya. Oke, dengan cara rendahkan rahang bawah. Ya, wazun khifadin bin khifadin lil fammi yatimmu. Ya, contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Nih, mana ayatnya? Min ali. Nah, perhatikan seperti ini ya. Min ali. Nih, ketika kasroh li, rahang bawah direndahkan li. Bukan li, bukan hanya senyum-senyum cengar-cengir saja li, bukan hanya sekedar li, tapi li. Ya, min ali. Nah, itu cara menyempurnakan harokat kasroh. Ya, paham? Sebaiknya panggil apa kami bebas ya. Kalau nggak ustadz pun nggak masalah. Mau ustadz pun silakan. Tapi saya tidak pernah memaksakan teman-teman untuk panggil saya ustadz. Panggil abang boleh, akang boleh, mas boleh, ya silakan. Oke, sip, paham? Ya, sip. Nah, sekarang kita cukupkan dulu, kita baca dulu bareng-bareng. Nanti di akhir, buat teman-teman yang butuh Al-Quran pendamping, Al-Quran yang ada fitur tahsin seperti ini, ya. Nih, Al-Quran yang butuh Al-Quran yang seperti ini, ya, yang ada makhrajnya. Setelah ini ya, kita baca dulu bareng-bareng ayatnya. Oke? Kita baca full ayat 49-nya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan panggil om ya. Masa om? Kita mulai.
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Teman-teman, ada yang nggak pengen ketinggalan live ini nggak? Atau pengen dapat siaran ulang live setiap kita live pagi nggak? Ada yang mau nggak? Yang nggak pengen ketinggalan live, mumpung kita punya grup. Ya, grup ketiga kita buka. Karena grup 1 dan 2 sudah full, 1000 orang. Yang mau, boleh masuk ke profil TikTok saya. Ya, masuk ke profil TikTok saya, Givari Putoni yang lagi live. Ya, tinggal masuk ke profil, cari profil TikTok saya. Di sini ada tautan, silakan masuk ke grup. Sebelum full lagi grup ketiga. Ya, masuk ke tautan yang ada di sini, masuk ke grup ketiga di sini. Ya, karena fullnya 1000 orang. Grup 1 dan 2 sudah full. Oke, seperti itu. Sekarang buat teman-teman yang butuh Al-Quran